Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 ingin mempresentasikan hasil makalah kami yang berjudul Teknik-teknik dalam supervisi. Kami beranggotakan 3 orang, yaitu saya sendiri, Anissa Leha, Fahrun Nas, dan juga Muhammad Iqbal. Baiklah, pengertian teknik-teknik dalam supervisi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, teknik secara etimologi adalah cara membuat atau melakukan sesuatu yang berhubungan dengan seni. Metode atau sistem mengerjakan sesuatu. Dalam usaha meningkatkan program sekolah, kepala sekolah sebagai supervisor dapat menggunakan berbagai teknik atau metode supervisi pendidikan. Supervisi dapat dilakukan dengan berbagai cara, dengan tujuan agar apa yang diharapkan bersama dapat tercapai. Teknik supervisi pendidikan berarti suatu cara atau jalan yang digunakan supervisor pendidikan dalam memberikan pelayanan atau bantuan kepada para guru. Teknik supervisi pendidikan merupakan alat yang digunakan oleh supervisor untuk mencapai tujuan supervisi itu sendiri, yang pada akhirnya dapat melakukan perbaikan pengajaran yang sesuai dengan situasi dan kondisi. Dalam pelaksanaan supervisi pendidikan, sebagai supervisor harus mengetahui dan memahami serta melaksanakan teknik-teknik dalam supervisi. Berbagai macam teknik dapat digunakan oleh supervisor dalam membantu guru meningkatkan situasi belajar mengajar, baik secara kelompok maupun secara perorangan, ataupun dengan cara langsung bertatap muka dan cara tak langsung bertatap muka atau melalui media komunikasi. Dalam hal ini, kunjungan kelas dimaksudkan untuk melihat dari dekat situasi dan suasana kelas secara keseluruhan. Apabila dari kunjungan tersebut dijumpai hal-hal yang baik atau kurang pada tempatnya, maka pengawas atau kepala sekolah dapat mengundang guru atau siswa diajak berdiskusi menggali lebih dalam tentang kejadian tersebut. Yang penting untuk diingat adalah bahwa dengan kunjungan kelas seperti ini sebaiknya diperoleh hasil dalam bentuk bantuan atau pembinaan dalam rangka meningkatkan kualitas pembelajaran. Dengan kata lain, sebaiknya terjadi diskusi yang akrab dan dialog yang hangat antara supervisor dengan guru atau siswa sehingga diperoleh kesepakatan yang harmonis. B. Observasi kelas. Observasi kelas adalah kunjungan yang dilakukan oleh supervisor sebuah kelas dengan maksud untuk mencermati situasi atau peristiwa yang sedang berlangsung di kelas yang bersangkutan. 1. Tujuan A. Memperoleh data yang subjektif mungkin sehingga bahan yang diperoleh dapat digunakan untuk menganalisis kesulitan-kesulitan yang dihadapi guru dalam usaha memperbaiki hal belajar mengajar. B. Bagi guru sendiri, data yang dianalisis akan dapat membantu untuk mengubah ke arah yang lebih baik. C. Bagi murid-murid, sudah tentu akan dapat menimbulkan pengaruh positif terhadap kemajuan belajar mereka. 2. Aspek-aspek diobservasi. Usaha A. Usaha dan aktivitas guru siswa dalam proses pembelajaran. B. Usaha dan kegiatan guru siswa dalam hubungan penggunaan bahan dan alat atau media pembelajaran. C. Usaha dan kegiatan guru siswa dalam memperoleh pengalaman belajar. D. Lingkungan sosial fisik sekolah baik di dalam maupun di luar kelas dan faktor-faktor penunjang lainnya. C. Wawancara perseorangan, individual interview, dilakukan apabila supervisor pendapat bahwa dia berkehendak adanya jawaban dari individu tertentu. Hal ini dilakukan pertama bila ada masalah khusus pada individu guru yang penyelesaian tidak boleh didengar oleh orang lain. Kedua, apabila supervisor ingin mengecek kebenaran data yang sudah dikumpulkan dari orang lain. Dalam hal ini, teknik perseorangan adalah hal yang tepat agar orang yang diwawancari tidak terpengaruh oleh pendapat orang lainnya. Selanjutnya, teknik-teknik supervisi pendidikan. Supervisor dalam meningkatkan program sekolah dapat menggunakan berbagai teknik atau metode supervisi pendidikan. Pada hakikatnya, terdapat banyak teknik dalam menyelenggarakan program supervisi pendidikan. Dari sejumlah teknik yang dapat diterapkan dalam pembelajaran ditinjau dari banyaknya guru dapat dikelompokkan ke dalam 2 bagian besar, yakni teknik individual dan teknik kelompok. Berikut uraiannya. 1. Teknik individual. Teknik individual ialah bantuan yang dilakukan secara sendiri oleh petugas supervisi, baik terjadi di dalam kelas maupun di luar kelas. Dalam hal ini, yang supervisi mungkin juga perseorangan, tapi mungkin juga bukan hanya seorang. Maksudnya adalah memberikan bantuan perseorangan atau individu.
Berapa kegiatan yang dapat dilakukan antara lain? A. Kunjungan kelas. Kunjungan kelas bisa dilakukan oleh kepala sekolah, pengawas, atau pembina lainnya, dengan cara masuk atau mengunjungi kelas-kelas tertentu untuk melihat guru yang sedang mengelola proses pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fahrunas. Saya akan melanjutkan presentasi dari saudara Muhammad Akbar, yaitu tentang teknik-teknik supervisi dalam pendidikan. Adapun teknik yang kedua itu teknik yang bersifat kelompok. Nah, teknik yang bersifat kelompok ini adalah teknik yang dilakukan secara bersama-sama oleh supervisor dengan sejumlah guru dalam suatu kelompok. Nah, adapun bentuk-bentuk dari teknik yang bersifat kelompok ini, yang pertama pertemuan orientasi sekolah bagi guru baru. Nah, apa itu? Yaitu pertemuan yang bertujuan khusus untuk mengantar guru-guru untuk memasuki suasana kerjanya yang baru. Adapun hal yang disajikan dalam teknik yang pertama ini adalah sistem kerja sekolah tersebut, dan yang kedua proses serta mekanisme administrasi organisasi sekolah tersebut. Lalu teknik yang kedua itu ada rapat guru yang masih bersifat kelompok ya. Itu ada rapat guru. Rapat guru itu adalah rapat yang diadakan untuk membahas masalah-masalah yang terjadi pada saat proses belajar mengajar berlangsung. Adapun tujuannya yaitu untuk menyatukan pandangan-pandangan dan pendapat guru tentang konsep umum maupun metode-metode mencapai tujuan pendidikan yang menjadi tanggung jawab bersama. Lalu yang kedua itu mendorong guru untuk melaksanakan tugasnya dan mendorong kemajuan terhadap guru-guru tersebut. Lalu yang ketiga itu ada workshop. Workshop yang sering kita dengar atau sering kita sebut itu workshop pendidikan, yaitu suatu kegiatan belajar kelompok yang terdiri dari petugas-petugas pendidikan yang memecahkan problema yang dihadapi melalui percakapan dan bekerja secara kelompok maupun bersifat perseorangan. Nah, dari workshop ini memiliki dua ciri, yaitu masalah yang dibahas bersifat life-centered dan muncul dari peserta itu sendiri. Lalu yang kedua, cara memecahkan masalahnya itu menggunakan metode musyawarah dan penyelidikan. Lalu yang keempat yang termasuk dari teknik kelompok itu ada diskusi panel. Nah, diskusi panel ini adalah suatu bentuk diskusi yang dipentaskan di hadapan sejumlah partisipan atau pendengar untuk memecahkan suatu problema, dan para panelis terdiri dari orang-orang yang dianggap ahli. Jadi orang-orang yang mengikuti diskusi panel ini adalah orang-orang yang sudah ahli dalam bidang tersebut. Nah, tujuan dari diskusi panel ini yang pertama untuk menjajaki suatu masalah secara terbuka agar memperoleh lebih banyak pengetahuan mengenai masalah yang dihadapi dari berbagai sudut pandang. Untuk itulah diperlukan orang-orang yang sudah ahli. Lalu yang kedua itu untuk menstimulir para partisipan agar mengarahkan perhatian terhadap masalah yang dibahas melalui dinamika kelompok sebagai hasil interaksi dari para panelis. Nah, yang kelima itu ada yang namanya simposium. Simposium itu adalah suatu pertemuan untuk meninjau aspek-aspek suatu kelompok, suatu pokok masalah dalam kelompok untuk mengumpulkan beberapa sudut pandang mengenai masalah tersebut. Apa tujuannya? Tujuannya adalah untuk mengumpulkan dan membandingkan beberapa sudut pandang yang berbeda-beda tentang suatu problematika. Nah, dan ada yang keenam itu yang masih termasuk dalam teknik kelompok, yaitu penataran.
Teknik ini dapat dilakukan di sekolah sendiri, mengundang narasumber, tetapi dapat diselenggarakan bersama antara beberapa sekolah. Jadi kayak misalnya melakukan penataran untuk guru-guru bidang studi tertentu dan lain-lainnya. Lalu yang terakhir itu ada seminar. Seminar sering sekali kita dengar dalam kehidupan kita sehari-hari, yaitu adalah suatu bentuk mengajar atau belajar kelompok di mana sejumlah kecil orang melakukan pendalaman atau penyelidikan tersendiri bersama-sama terhadap berbagai masalah dengan bimbingan secara cermat, secara khusus, secara mendalam dan detail oleh seseorang atau lebih pengajar pada waktu tertentu. Nah, sekian video dari kelompok kami. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.